Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi pada mata kuliah Bank Lembaga Keuangan Syariah tentang pasar modal syariah. Tapi sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri dulu. Saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Putri Salwa Nabila, Zaki Tiffany Arifianto, Muhammad Fatih Al-Fatsyah, Dea Leviana, Alina Rotunimah, dan Furianis Kurlina. Pasar modal syariah yaitu pasar modal yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah. Setiap transaksi surat berharga di pasar modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua ada pasar uang syariah, di mana perdagangan surat berharga yang diterbitkan sehubungan dengan penempatan atau pinjaman uang dalam jangka pendek dan memanage likuiditas secara efisien dan memberikan keuntungan dan sesuai dengan syariah. Persamaan dan perbedaan pasar uang dengan pasar modal. Persamaannya yaitu sama-sama bagian dari pasar finansial atau pasar pendanaan. Yang kedua ada menjalankan fungsi yang sama, yaitu menjembatani pihak yang surplus dan defisit yang memiliki banyak peluang investasi. Ada juga produk pasar uang dan modal relatif sama berupa surat berharganya. Perbedaan pasar uang dan pasar modal. Pasar uang bersifat jangka pendek, pasar modal bersifat jangka panjang. Pasar uang terdiri dari sertifikat deposit, tabungan, SPI, dan komersial. Dan pasar modal terdiri atas obligasi, saham, dan turunnya derivatif, yaitu opsi, warrant, right, dan reksadana. Pasar uang yaitu ada otoritas tertinggi adalah bank sentral, dan pasar modal yaitu Departemen Keuangan. Pasar uang tempat transaksi di antara bank, pasar modal di bursa efek. Pasar uang memiliki resiko rendah dan return yang rendah. Pasar modal memiliki resiko yang tinggi dan return yang tinggi. Prinsip PSM syariah itu ada 5. 1. Pembiayaan dan investasi hanya dapat dilakukan pada aset atau kegiatan usaha yang halal, yang kegiatan usaha tersebut adalah spesifik dan bermanfaat, sehingga atas manfaat yang timbul dapat dilakukan bagi hasil. Yang kedua, uang adalah alat bantu pertukaran nilai, dan pemilik harta akan menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha. Maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha. Yang ketiga, akad yang terjadi antara pemilik harta, yaitu investor, dengan pemilik usaha, yaitu emiten, dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar yang meliputi bursa dan self-regulating organization lainnya tidak boleh menimbulkan kondisi keraguan yang dapat menyebabkan kerugian. Yang keempat, pemilik harta dan pemilik usaha tidak boleh mengambil resiko yang melebihi kemampuan atau disebut dengan measure, yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. Yang kelima, pemilik harta, pemilik usaha, maupun bursa dan self-regulating organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran maupun dari segi permintaan. Adapun syarat emiten di PSM Syariah. Yang pertama, halal produk dan jasa, yaitu emiten dilarang mempunyai objek usaha yang haram, seperti makanan, minuman yang tergolong haram, hal-hal yang berkaitan dengan maksiat, pornografi, narkoba, senjata, dan lain-lain. Yang kedua, halal cara peroleh pendapatan riba, yaitu emiten harus mendapat penghasilan usaha dari usaha ekonomi secara ridho sama ridho, serta tidak bertindak zolim dan tidak boleh diperlakukan zolim. Ketiga, halal cara perolehan atau prinsip keterbukaan, yaitu emiten harus menjalankan kegiatan usaha dengan cara yang baik, memenuhi prinsip keterbukaan. Kemudian keempat, halal cara pemakaian manajemen usaha, yaitu emiten harus mempunyai manajemen yang berperilaku islami,
menghormati hak asasi manusia, menjaga lingkungan hidup, melaksanakan corporate governance, serta tidak spekulatif dan memegang teguh prinsip kehati-hatian. Kelima, halal cara pemakaian hubungan dengan investor, yaitu emiten harus mempunyai pembukuan yang jelas dan sebaiknya terpisah dengan kegiatan usaha yang dibiayai sehingga dapat dinyatakan dengan transparan dan adil manfaat atau hasil usaha yang diperoleh pada kegiatan usaha yang dibiayai. Kemudian produk-produk PSM Syariah. Yang pertama, obligasi syariah. Obligasi syariah di dunia internasional kenal dengan sukuk. Sukuk berasal dari bahasa Arab, sak atau tunggal, dan sukuk atau jamak yang memiliki arti mirip dengan sertifikat atau not. Dalam pemahaman praktisnya, sukuk merupakan bukti atau klaim kepemilikan. Di Indonesia terdapat dua skema obligasi syariah, yaitu A. Obligasi syariah mudharabah, yaitu obligasi yang menggunakan akad bagi hasil di mana pendapatan yang diperoleh investor atas obligasi tersebut diperoleh setelah mengetahui pendapat emiten. B. Obligasi syariah ijarah, yaitu obligasi yang menggunakan akad sewa sehingga kupon free ijarah bersifat tetap dan bisa diketahui atau diperhitungkan sejak awal obligasi diterbitkan. 2. Reksadana syariah merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana diartikan juga sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Jenis portofolio efek. 1. Reksadana pasar uang, money market fund. Reksadana jenis ini hanya melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. 2. Reksadana pendapatan tetap, fixed income fund. Reksadana jenis ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktifannya dalam bentuk efek bersifat utang. Yang ketiga ada reksadana saham atau equity fund. Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktifannya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Yang keempat ada reksadana campuran atau discretionary fund. Reksadana jenis ini melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang. Kemudian persamaan dan perbedaan antara pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional. Bisa dilihat dalam tabel yang tertera pada slide. Untuk persamaan dan perbedaan itu ada beberapa parameter. Yang pertama ada landasan hukum, indeks saham, pembatasan transaksi, instrumen yang diperdagangkan, pengelolaan instrumen efek, penjamin atau garansi, penyelesaian sengketa dan yang kemudian ada sanksi. Pasar modal konvensional berlandaskan hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Sedangkan pasar modal syariah tertera pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 dan Fatwa DSN MUI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Yang kedua, indeks saham. Untuk indeks saham pada pasar modal konvensional, seluruh saham yang tercatat dimasukkan dalam indeks dengan mengabaikan halal atau haram. Sedangkan pada pasar modal syariah, hanya saham perusahaan yang bergerak di sektor yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian ada pembatasan transaksi, di situ dijelaskan beberapa poin-poin antara perbedaan dengan pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah. Kemudian ada instrumen yang diperdagangkan. Untuk instrumen yang diperdagangkan dalam pasar modal konvensional itu ada saham, obligasi, dan turunannya.
atau derivatif. Opsi right, warrant, dan reksadana. Sedangkan pada pasar modal syariah itu ada saham, obligasi syariah, dan reksadana syariah. Untuk pengelolaan instrumen efek di pasar modal konvensional itu ada pokok obligasi dikembalikan kepada pihak yang berhutang, kemudian menggunakan bunga sebagai daya tarik. Sedangkan pada pasar modal syariah, dana obligasi dibayar kembali menggunakan bagi hasil atau margin fee dengan prinsip mudharabah, musyarakah, ijarah, istisna, salam, dan murabahah. Kemudian pada penjamin atau garansi. Pada pasar modal konvensional itu menggunakan garansi bank. Sedangkan pada pasar modal syariah itu menggunakan prinsip kafalah atau jaminan. Kemudian pada penyelesaian sengketa, untuk pasar modal konvensional sendiri itu melalui mediasi. Sedangkan pada pasar modal syariah itu menggunakan prinsip islah atau perdamaian. Yang terakhir ada sanksi. Untuk pasar modal konvensional, sanksi yang diberikan adalah ganti biaya rugi atau ganti rugi. Sedangkan pada pasar modal syariah, itu ada dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Yang kedua ada nasabah tidak mampu, tidak boleh dikenakan sanksi. Jadi pada pasar modal syariah ini, untuk nasabah yang tidak mampu, tidak boleh dikenakan. Itu yang pertama saham. Saham merupakan surat tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan terhadap perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Kedua, obligasi, yaitu bukti pengakuan utang dari perusahaan kepada para pemegang obligasi yang bersangkutan. Ketiga, opsi, merupakan produk efek yang memberikan hak kepada pemegangnya, yaitu pembeli, untuk membeli atau menjual sejumlah tertentu dari aset finansial tertentu pada harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Keempat, REIT, yaitu efek yang memberikan hak kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan emiten pada proporsi dan harga tertentu. Kelima, warrant, yaitu turunan dari saham biasa yang bersifat jangka panjang dan memberikan hak kepada para pemegangnya untuk membeli saham atas nama dengan harga tertentu. Keenam, reksadana, yaitu perusahaan investasi yang mengelola investasi saham, obligasi, dan lain-lainnya dengan menerbitkan surat berharga tersendiri yang ditunjukkan kepada para investor sehingga para investor tersebut tidak perlu lagi melakukan investasi langsung terhadap berbagai surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek, tetapi cukup membeli surat berharga yang diterbitkan reksadana tersebut. Ketujuh, emiten, yaitu perusahaan yang mengelola dana melalui pasar modal, baik dengan menerbitkan saham atau obligasi yang menjualnya secara umum kepada masyarakat, atau perusahaan yang. Baik, itu adalah hasil dari presentasi kelompok kami, kelompok 1 tentang pasar modal syariah pada mata kuliah Bank Lembaga Keuangan Syariah. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kondisi buat teman-teman semua di masa pandemi ini. Semoga kita segera dipertemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.